Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya yang saya hormati Pak Aksan Kawanda selaku dosen mata kuliah Desain Pondasi 1. Yang saya hormati juga teman-teman semuanya yang semoga selalu diberi kemudahan dalam kuliahnya. Saya Alfanur Alim dengan NIM 051 0019 00009 akan menjelaskan tentang penyebaran beban di struktur rumah tradisional. Oke, yang pertama ada pengertian beban atau muatan. Beban atau muatan adalah beratnya benda atau bagian dari suatu bangunan yang bersifat tetap atau akibat penghunian. Selanjutnya ada beban menurut PPIUG atau Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung. Yang pertama ada beban mati atau dead load, yang kedua ada beban hidup atau live load, yang ketiga ada beban khusus atau special load, yang keempat ada beban gempa atau earthquake load, yang kelima ada beban angin atau wind load. Oke teman-teman, jadi ini adalah jalannya beban pada bagian atap hingga pondasi rumah sederhana. Bisa dilihat tanda panah yang bergerak dari struktur atap yang paling atas hingga ke yang paling bawah, yaitu ada pondasi. Jadi beban di atas yang pertama adalah struktur atap yang turun ke balok, lalu ke kolom, terus ke pondasi. Bisa disimak videonya. Nah, ini adalah detail dari beban struktur atapnya, dari mulai beban di nok, lalu turun ke usuk, selanjutnya beban dari usuk turun ke gording, dan dari gording turun ke kaki kuda-kuda, dan dari kaki kuda-kuda turun ke balok. Nah, ini adalah detail jalannya beban pada bagian kolom dan balok hingga ke pondasi. Jadi bisa dilihat dari balok yang paling atas, tanda panahnya ke samping, ke arah kolom, dan dari kolom ke arah bawah sampai ke pondasi. Nah, ini adalah detail dari beban kolom ke pondasi dan dari pondasi ke tanah. Bisa dilihat animasi tanda panahnya selalu turun ke bawah. Yang selanjutnya ada analisis kapasitas dukung tanah. Analisis kapasitas dukung tanah mempelajari kemampuan tanah dalam mendukung beban pondasi yang bekerja di atasnya. Pondasi adalah bagian dari struktur yang berfungsi meneruskan beban akibat berat struktur secara langsung ke tanah yang terletak di bawahnya. Perancangan yang seksama juga diperlukan agar beban pondasi tidak mengakibatkan timbulnya tekanan yang berlebihan ke tanah di bawahnya. Karena tekanan yang berlebihan dapat mengakibatkan penurunan yang besar, bahkan dapat mengakibatkan keruntuhan pondasi. Dalam merancang pondasi, terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu faktor aman terhadap keruntuhan akibat terlampauinya kapasitas dukung tanah yang harus dipenuhi. Dalam hitungan kapasitas dukung pondasi, umumnya digunakan faktor aman. 3. Penurunan pondasi harus masih dalam batas-batas toleransi, khususnya penurunan yang tidak seragam atau differential settlement. Harus tidak mengakibatkan kerusakan pada struktur. Yang selanjutnya ada kapasitas dukung izin. Tekanan maksimum yang dapat dibebankan pada tanah sedemikian rupa sehingga kedua persyaratan di atas terpenuhi. Jadi, bila hitungan kapasitas dukung tanah didasarkan pada kapasitas dukung ultimate dibagi faktor aman telah memenuhi, padahal penurunan yang terjadi yang dihitung berdasarkan tekanan dari hasil hitungan kapasitas dukung tanah tersebut melampaui batas nilai toleransinya, maka nilai kapasitas dukungannya harus dikurangi sampai penurunan yang terjadi memenuhi syarat. Dan selanjutnya ada kapasitas dukung ultimate. Ultimate bearing capacity didefinisikan sebagai beban maksimum persatuan luas, di mana tanah masih dapat mendukung beban dengan tanpa mengalami keruntuhan. Dari pengamatan kelakuan tanah selama pembebanan hingga tercapainya keruntuhan, diperoleh kenampakan sebagai berikut. 1. Terjadi perubahan bentuk tanah yang berupa penggembungan kolom tanah tepat di bawah dasar fondasi ke arah lateral dan penurunan permukaan di sekitar fondasi.
2. Terdapat retakan lokal atau geseran tanah di sekeliling pondasi. Dan terakhir, umumnya pada saat keruntuhan terjadi, zona geser melebar dalam batas tertentu, dan suatu permukaan geser berbentuk lengkungan berkembang dan disusul dengan gerakan pondasi turun ke bawah. Selanjutnya ada kapasitas neto tiang. Kapasitas dukung ultimate neto tiang adalah jumlah dari tahanan ujung bawah ultimate dan tahanan gesek ultimate antara sisi tiang dan tanah di sekitarnya dikurangi dengan berat sendiri tiang. Dengan rumus, tahanan ujung di bawah ditambah tahanan gesek ultimate dikurangi berat sendiri tiang. Baik, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.